Cuacanya agak mendung, saudara. Saya akan hari ini menceritakan tentang pengalaman spiritual ya. Di depan gajah dulu. Pakai cat. Nanti togelnya pakai cat paling lur 02 ya. Buntutan aja ya. Nggak kasih kapopan. Ya kan bercerita tentang spiritual saya. Bermula sekitar kelas 1 SD gitu deh. Seperti kebanyakan orang tua itu kan pengen anaknya bisa ngaji dan sebagainya. Waktu itu orang tua saya, ibu saya memanggilkan Ustadz datang ke rumah itu seminggu 2 kali. Tapi kesan pertama saat saya dipanggilkan Ustadz, saya sudah agak suka. Dan kemudian setelah saya teliti, namanya anak kecil ya saudara, ternyata Pak Ustadz itu istrinya 3 dan masih ada pacar-pacar yang banyak. Jadi pembicaraan sesama anak kecil. Kalau saya nggak mau. Kalau yang ngejari saya harus bisa jadikan contoh. Waktu itu pikiran saya dan anak kecil. Lalu waktu pertemuan kedua, saya sudah nggak mau. Saya sembunyi waktu Pak Ustadz datang. Saya punya tempat persembunyian di bawah kolong kursi gitu. Karena kursi orang zaman dulu itu kan dari kayu jati panjang, terus bawahnya ada lemarinya gitu, kayak peti gitu. Saya suka sembunyi di sana, sampai tidur di sana. Tiap dicari belajar nggak bisa, nggak mau saya. Terus bu saya marah, bagaimana kamu bisa ngapalkan? Terus saya juga punya teman, teman halusinasi saya ya, imajinasi saya. Dan itu saya ceritakan ke teman saya SD, namanya Sri Waikowati. Karena saya dituntut untuk bisa menghafalkan itu Al-Fatihah, Anas, Ahad, saya ingat itu. Maka saya memberanikan diri bilang nggak perlu belajar, saya bisa. Padahal saya nggak bisa loh. Nah, waktu itu saya seakan-akan saya curhat ke teman saya. Teman imajinasi saya itu seorang kakek, nggak tahu kakek atau enggak ya, caping hitam, caping agak hijau, terus baju hitam, kaos hijau sembledeh gini, celana gembyong hitam, seperti nggak kelihatan wajahnya saudara. Dan tiba-tiba saya tanpa belajar bisa. Waktu saya suruh praktek, saya bisa semua. Saya nggak belajar saudara, itu kan ajaib. Itu pengalaman yang sangat menakjubkan bagi saya. Kemudian beberapa tahun saya masih kelas 4 kalau nggak salah, suruh praktek sholat. Aduh, aku gimana ini. Terus teman saya Sri Waikowati itu menyarankan, Mbak Nik kan punya teman, minta ke itu aja Mbak Nik. Oh iya, aku gitu. Tak tembung temanku itu, dia keluar. Dan ajaibnya saudara, waktu saya kok nggak bisa kayak pengalamannya 3 saya apalkan itu. Ini kan ada tabiro, ada doa sing itu duduk itu
Gitu kan sidik tiga-tiga itu kan bisa yang terus arah kiat itu apa-apa. Akhirnya ya itu waktu praktek tiba-tiba saya bisa semua lengkap bagus doa aneh wudhu itu kan ajaban lagi cuman hafalnya atahiyat gitu kabironya ingatnya sedikit-sedikit gitu. Itu salah satu keajaiban tentang sosok yang lebih mengutamakan ketertiban saya misalkan karena saat saya berbohong misalkan ya itu saya seperti ada yang jewer gitu jangan-jangan ini kakek itu saya nganggapnya kakek karena dia bawa cemeti yang saya lihat itu kakeknya dia saya berbohong ada yang jewer tiap ada yang bohong ada yang jewer nah seakan-akan kakek itu tanpa bicara mengatakan jangan bohong jangan merugikan orang lain dorongannya seperti itu mengajarkan yang baik-baik saya bisa membedakan walaupun pasti juga tahu mana yang baik kalau hal-hal dasar seperti itu ya kalau mencuri saya sudah tahu enggak itu jelas jelek tuh jadi saya emang enggak saya sendiri pantang kalau mencuri itu melihat orang pencuri itu gak suka benci saya sama orang suka mencuri itu yang bohong ya aku sekarang saya sudah benci sama orang pembohong mereka rugi loh itu pelajaran positif yang saya dapatkan dan seperti saat saya hafal Hono Coroko itu juga nggak menghafal kan sudah tiba-tiba bisa Hono Coroko tiba-tiba dari kecil saya nggak mudeng manfaatnya tiba-tiba bisa balik ngoto bogomo nyoyo jodopo lowo sotodo korojono gitu terus kayak saya nyanyikan gitu kayak otomatis gitu loh dari sana tiap saya membaca mantra tersebut seperti ada ketenangan di dalam sini kayak damai begitu saudara mugi berguna ya ceritanya bahwa kita harus percaya keajaiban kita tidak hanya melulu menggunakan logika antara logika dan kegaiban itu harus berjalan seimbang saling mengisi untuk membantu kehidupan menyelesaikan masalah yang nyatanya masalah apapun saat saya mengugemi kalimat tersebut sebagai bentuk penerangan jiwa ternyata saya merasakan ketenangan jiwa tersebut itu spiritual saya mugi rahayu